Kenapa kita tidak bisa memilah dan memilih dan terus saja beribadah? Karena kita tidak pernah tahu amal mana yang mendatangkan ridhonya Allah. Bapak Ibu, orang masuk surga itu besok bukan karena banyaknya amal, tetapi karena rahmatnya Allah. Ada satu cerita, ada orang masuk surga ditanya sama malaikat. Ini semuanya besok pasti akan ditanya sama malaikat. Termasuk begitu kita masuk alam kubur, pasti ditanya sama malaikat Munkar Nakir. Minimal ditanya, man rabbuka? Jawaban, kamu nanya. Langsung kebut cangkemmu orang malaikat. Nah, ini ada orang masuk surga, ditanya sama malaikat, hei kamu masuk surga. Kamu masuk surga karena apa? Dijawab, karena amalnya. Dijawab sama yang bersangkutan karena amalnya. Maka malaikat ini tidak percaya. Dia mengatakan, kamu jelas Tony Boster, waton muni do bosi banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Gajah dibelangkoni, orang sedeng. Akhirnya malaikat sowan kepada Allah. Ya Allah ya Rob, kebahagiaan tertinggi hamba itu apa? Dulu ada ustadz yang mengatakan kenikmatan tertinggi di surga itu adalah seks. Menurut saya ini salah besar. Orang berpuasa itu dijanjikan dua hal. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Satu, saat datangnya buka puasa, betul? Bahagia saat datangnya buka puasa. Kemudian yang kedua apa? Dijanjikan besok di akhirat akan langsung ketemu dengan Tuhannya. Berarti apa? Puncak kenikmatan di surga itu bukan seks, tapi ketemu Gusti Allah. Kalau puncak tertinggi kenikmatan surga itu seks, gak usah ke surga, cukup ke sarkem saja. Salah. Ternyata puncak kenikmatan tertinggi adalah besok ketemu dengan Allah. Zat Khalik yang selama ini kita sujud, yang selama ini kita ruku, yang selama ini kita berdoa, besok di akhirat kita akan ketemu langsung. Amin Allahumma amin. Tapi bagi mbak-mbak BMI ada 3 kebahagiaan bagi orang berpuasa. 1, buka puasa. 2, ketemu dengan Tuhannya. 3, mokel. Medot. Nah, akhirnya apa? Malaikat bertanya, ya Allah ya Rob, benar tidak hambamu yang namanya Nuris itu, kata Allah, dia masuk surga karena amalnya? Langsung dijawab oleh Allah, ngapusi. Nuris masuk surga bukan karena amalnya. Karena kalau amalnya berat, tiket tahun 2020 baru masuk 2023. Berat. Tapi kan keren bayar utang. Buktinya Gus Miftah tetap datang. Jadi berarti saya diundang itu hanya untuk membayar utangnya Bu Nuris. Ikhlas Gus, ikhlas. Ikhlas itu ciri-cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Ikhlas itu seperti keset. Diinjak-injak tetap welcome. Kamu kenapa ketawa? Oh, kamu pakai masker. Takut COVID? Oh enggak, merongos. Akhirnya apa? Malaikat bertanya, ya Allah ya Rob, jika dia masuk surga bukan karena amalnya, lantas karena apa? Allah jawab, karena rahmatku, karena kasih sayangku. Makanya coba Anda lihat, kenapa dari 99 Asmaul Husna yang paling populer dan Allah paling suka disebut dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya kenapa Bismillah itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Padahal nama Allah 99. Kenapa Allah tidak menasbihkan dirinya dengan kalimat Bismillahil Malik atas nama Allah yang Maha Raja di Raja? Enggak. Allah tidak mengatakan Bismillahil Aziz atas nama Allah yang Maha Perkasa. Tidak. Allah tidak menggunakan kalimat umpamanya Bismillah Dzul Jalali wal Ikram, tetapi Allah lebih senang dipanggil dengan kalimat Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya. Coba kalau gak ada rahmat
dari Allah untukkum yang di Hong Kong. Anda akan kerepotan kalau sholat setelah masak daging babi. Tapi karena rahmatnya Allah, semuanya bisa dinego. Ya Rob, ini saya darurat. Saya tadi pegang daging babi, tapi sekarang sudah datang waktunya sholat. Kalau saya harus mandi 7 kali, juragan saya malah curiga. Mosok kelon sampai peng gitu. Maka di situ kemudian berlaku mekanisme Rahman dan Rahimnya Allah. Apa bentuknya? Karena dalam keadaan darurat tidak harus mandi sebanyak 7 kali. Karena mohon maaf tidak ada waktu dan pasti akan mendapatkan masalah dengan juragan. Mekanisme Allah berlaku Rahman Rahim. Di saat gak ada makanan sama sekali, yang ada tinggal daging babi, maka Rahman dan Rahimnya Allah berlaku. Apa? Boleh untuk makan daging babi karena gak ada makanan yang lainnya. Maka mohon maaf, bagi saya yang dosa besar itu bukan karena Anda darurat makan daging babi karena gak ada makanan yang lain, tetapi yang paling besar dosanya adalah hati yang menyakiti. Ya. Betul Bu? Pertanyaannya, kamu menyakiti apa tersakiti? Nah, untuk membuktikan kebenaran bahwa orang ini masuk surga karena rahmatnya Allah, malaikat kemudian bertanya, bagaimana cara saya membuktikan dia masuk surga karena rahmatmu ya Allah? Gampang malaikat, kamu datangin Nuris di surga. Terus apa yang harus saya lakukan? Culek matanya. Surga lo. Kita doakan Bu Nuris masuk surga pertama kali. Berangkat setelah sholat maghrib. Ya udah, kita doakan Bu Nuris panjang umur. Orang sedunia mati, Nuris hidup sendiri. Akhirnya apa? Benar, ini cerita malaikat mendatangi surga kemudian kembali ketemu dengan Nuris. Hei Nuris, cangkemmu dobos. Kamu katanya masuk surga karena amal, ternyata karena rahmatnya Allah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh malaikat? Diambil 1 biji matanya Bu Nuris kemudian ditimbang. Begitu ditimbang ternyata mohon maaf, amal ibadah dari 1 biji matanya cuma 10%. 90% isinya maksiat. Nonton bokeh. Ngedusi juragane nguyel-nguyel manuke. Malah diselendiki kaya pentil. Banyak terjadi di Hong Kong. Nah, ini membuktikan apa? Bahwa kita itu masuk surga bukan karena banyaknya amal, tapi karena rahmatnya Allah. Cuman persoalannya adalah karena kita tidak tahu amal mana yang mendatangkan rahmatnya Allah, disitulah kenapa kita tidak boleh berhenti beramal. Saya bilang, ratusan bahkan ribuan panggung yang saya datangi, saya nggak pernah tahu dari panggung mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Maka kenapa saya tidak boleh berhenti? Saya harus tetap ngaji. Selain itu alasannya apa? An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau kita membiasakan diri kita baik, bisa jadi bahkan sangat mungkin matinya dalam keadaan baik. Maka sempatkan dirimu membaca Al-Quran setiap kali mau tidur, walaupun cuma 2 ayat. Kenapa? Karena itu adalah salah satu amalan terbaik. Kalau biasa membaca Al-Quran, bisa jadi besok kematian itu datang, kita mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Padahal orang yang membaca Al-Quran itu sama dengan telepon-teleponan dengan Allah. Betapa bahagianya, puncak kenikmatan tertinggi ketika kita langsung komunikasi dengan Allah. Lawang kamu telepon bojone wong seneng ya. Wongnya ya teko iki.
Dia melu guyu. Biasanya jilbabnya pink. Bagaimana kalau kita teleponan langsung dengan Allah? Karena hakikatnya orang yang membaca Al-Quran itu takalum, itu sedang bercakap-cakap dengan Allah. Orang yang membaca sholawat, hakikatnya dia sedang bercakap-cakap dengan Nabi Muhammad. Maka apa? Jangan pernah berhenti untuk membaca Quran. Jangan pernah berhenti untuk bersolawat. Saya tuh bersyukur, Bunda itu sehari minimal membaca sholawat lebih dari 15.000 kali tiap hari. Dulu ketika beliau dioperasi kanker, bahkan tasbihnya belum bisa dilepas dari jarinya. Kenapa? Ketika dioperasi mulutnya tetap bergerak membaca sholawat. Kenapa? Karena kebiasaan dia membaca sholawat. Bojo saya itu mohon maaf, tak kelonnya selamatan. Ayo bun kelon. Enak bun. Oh. Cie pengen cie. Malah jawab kancane ya dipikir no. Iya toh. Artinya apa? Kita nggak boleh berhenti. Setiap kali ada pengajian, setiap kali ada kebaikan. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu amal mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Cuman saya meyakini orang itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan hidup. Saya punya teman Ainur Rafiq Lil Firdaus, kita kenal dengan nama Mas Opik Tombo Ati. Ibunya ini seorang hafidhatul Quran, penghafal Al-Quran. Tiap hari darus. Satu saat bertanya, apakah kalau saya biasa membaca Al-Quran, saya mati dalam keadaan membaca Al-Quran? Saya jawab iya. Dan Anda tahu, ibunya Mas Opik meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Saya di Tuban punya teman kiai. Nah, mohon maaf, di Lamongan, namanya Kiai Imam Sairozi. Beliau setiap hari pekerjaannya ngaji kayak saya, ngalor ngidul ngetan ngulon. Beliau meninggal dalam keadaan berangkat pengajian. Makanya kenapa saya di mana-mana ngaji, saya pengen mati dalam keadaan pengajian. Saya mau tahu saya ke Hongkong, Israel datang. Langsung diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang saudari Nuris. Sabar itu indah. Iya. Ngatur. Malah bisik-bisik. Dia itu bisik-bisik bukan menyampaikan pesan ke aku, tapi ingin dekat dengan aku. Sorry ya Bu, saya sama Bu Nuris itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan sih tapi gak pernah jadian. Kan Nuris sudah tua. Aku bisa mati duluan. Karena aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Ngawur. Itu bukan kadaluarsa. Susu fragmentasi. Malah kaya Yakul. Cangkeme menyegarkan. Maka Ibu, gak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik. Kiai saya itu, Imam Sairozi, akhirnya beliau berangkat pengajian dan beliau meninggal dunia dalam keadaan berangkat pengajian. Nah, maka kenapa? Berdiri. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Dimana-mana suka yang berdiri. Wedang ngerong disuguh kon ngadeg gitu.
OTW. Oke, setelah minum saya berdiri. Minumnya OTW. Oke, tunggu aja. Panas. Wedangnya telat. Ini yang mau masuk Islam 2 orang ini. Nah, nanti ya. Arpanan. Oke, saya minum dulu baru berdiri. Aku pernah waktu di Masjid Lanjai. Nanti yang mau bertanya di akhir sesi silakan ditulis. Orang sini Diajukan di sini akan saya baca. asli mas. Tadi pagi saya Asli bilang, Mas. saya buat lomba Aku konten itu TikTok kan kayak saksi. atau konten medsos. Silakan Tapi aku diposting, bisa nangis. laporkan ke Mbak Nuris. Nangis aku. Nanti saya pilih tak kasih hadiah. Kayak seolah lagi. Nanti nggak harus sekarang, nanti biarin dulu. Iya. Tak bilang. Kamu dakwah menggunakan tambah dari berarti kan medsosmu. kan tambah saudara. apa gue melung keren dari meja gue gini di meja. Ya mosok kiai ngombe kon jeruk ngene. Apa ndasmu ning kene kene? Kira cangkemmu. Oke, saya duduk. Wani biro. Sumu. Yalah. Wis ngaji dinyang. Diatur-atur. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah ya, saya berdiri sholawatan dulu ya. Oh nanti aja. Samu ini belum jijik ini. Isinya ya apa? Jijik ini. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka kemudian apa? Menjadi hamba terbaik itu sebuah keharusan. Maka kenapa kemudian dalam Al-Quran ini akan saya kasih siapakah hamba pilihan itu. Kenapa dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang perlu Anda ingat adalah berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan memperebutkan satu posisi, tapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Anda kerja sebagai BMI, jadilah BMI terbaik. Siapa itu BMI terbaik? Satu, yang ketika dia berangkat niatnya baik, ketika bekerja baik, pulang dengan suami tetap baik. Karena banyak kasus di lapangan niatnya berangkat baik, begitu di Hongkong punya uang niatnya berubah. Betul? Di sini berubah, suaminya di rumah juga berubah. Yang terjadi keluarganya menjadi bubar. Langsung nyanyi rungkat. Kurang di bojo. Malah takon sing ra duwe bojo piye? Saya kemarin siang di kafe saya absen. Dari semua yang hadir ternyata yang janda hampir 50%. Jajal saya ngacung, sing rondo ngacung. Sing rondo ngacung.
Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Rondo. Nah, fastabiqul khairat, menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. BMI yang baik. Bagaimana menjadi BMI yang baik? Yang pertama, jaga niat dari awal. Niat berangkat ke Hong Kong untuk membahagiakan orang tuanya. Begitu Anda punya uang, jangan sampai lupa dengan orang tua. Berangkat ke Hong Kong niatnya membahagiakan keluarga, maka membahagiakan keluarga jangan sampai kamu melupakannya. Pengen membahagiakan anak-anaknya, tetap menjadi sebuah prioritas. Jangan pernah berubah walaupun ekonomimu berubah. Jangan pernah berubah walaupun taraf hidupmu berubah. Tetap biasa-biasa wae. Orang hebat itu siapa? Duwe duit, orang duwe duit podo. Duwe duit biasa-biasa wae, orang duwe duit biasa-biasa wae. Tapi kadang-kadang berubah. Berangkat dari Jawa Timur, jilbaban, begitu ning Hong Kong, ndelung sumi. Sopot kabeh. Gayanya apa? Meniru anak-anak yang ada di Hong Kong. Ya beda iki. Lah bocah Hong Kong kuwi nganggo baju seksi wong awake putih, bodine apik. Lah bocah Malang melu-melu fashionnya kaya bocah Hong Kong, pakai you can see, padahal tungkake meletek-meletek. Kakinya belang-belang, ora pantes. Podo-podo nyawange, aku milih nyawang cah Hong Kong. Podo-podo dosane. Ayo bayangno, nuris kanggo you can see. Ki bentuke kaya ngopo? Tapi saya yakin Bu Nuris kalau nyemplung kolam pasti tidak tenggelam. Kenapa? Karena perutnya kayak pelampung. Nah, menjadi yang terbaik itu caranya bagaimana? Kita lihat patokannya. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini menjadi kebahagiaan bagi Kanjeng Nabi. Terutama saya mau kasih semangat untuk teman-teman panitia pengajian. Ini panitia ini. Kok jadi seragam kita sama sih? Aku jadi malu. Oh ya podo ngopo ini? Janjian mata murah. Jodoh. Untung di kamu, rugi di aku. Besti murah dinyang. Nah, saya mau kasih sebelum saya lanjutkan yang terbaik untuk panitia. Saya mau cerita Habib Mundir Al-Musawwar almarhum. Beliau orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Bahkan kematian beliau sudah prediksikan karena langsung mendapatkan kabar dari Rasulullah. Ketika Habib Mundir kangen dengan Kanjeng Nabi datang dalam mimpinya kemudian mengatakan kepada Habib Mundir, "Mundir, kamu akan bersamaku sebelum usia 40 tahun." Dan benar, Habib Mundir meninggal di usia sebelum 40 tahun. Yang mau saya ceritakan bukan itu, ibu-ibu. Satu ketika Habib Mundir membuat majelis sholawat terbesar di Indonesia, di Monas, yang datang 100.000 orang lebih. Namanya Majelis Rasulullah. Malam harinya beliau sangat puas lega dengan majelis sholawat yang beliau buat. Sehingga beliau batin, ini pasti Kanjeng Nabi sangat bahagia dengan acara hari ini. Malamnya Habib Mundir mimpi. Mimpi apa? Ketemu dengan Kanjeng Nabi. Ingat? Kalau Anda mimpi ketemu Kanjeng Nabi, bahkan hanya lihat punggungnya tok, yakin itu Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi tidak bisa diserupai oleh setan. Tapi kalau Anda mimpi ketemu dengan Bu Nuris, bisa jadi itu Mak Lampir.
bisa jadi. Tapi kalau Anda mimpi ketemu Mak Lampir, bisa jadi itu Bruno Mars. Tapi kalau Anda mimpi ketemu Gus Miftah, bisa jadi itu Sahruhan. Sarungan. Ini korokan matamu korok. Ini sarung yuk. Korokan. Sarung saya ini mahal, apalagi ilmunya goblok. Isinya. Kamu jangan bayangin aku. Akhirnya apa? Di dalam mimpi itu Nabi Muhammad kelihatan sangat bahagia. Maka kemudian Habib Mundir bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan dikasih mudah untuk mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi. Caranya gampang, istiqomahkan sholawat minimal ada 1000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gak sampai 5 menit kamu nyapu sambil sallallahu ala Muhammad boleh. Pertanyaannya bukan masalah bisa apa nggak bisa, tapi mau apa nggak mau. Saya yakin kita semuanya mampu. Kemudian apa? Habib Mundir bertanya, Rasul, apa yang paling membuatmu bahagia? Apa jawaban Nabi Muhammad? Saya bahagia. Sampaikan salamku. Habib Mundir batin, ini pasti Kanjeng Nabi bahagia dengan saya. Ternyata apa? Nabi Muhammad jawab, wahai Mundir, sampaikan salamku kepada mereka yang pasang umbul-umbul. Wahai Mundir, sampaikan salamku kepada mereka yang pasang tenda, kepada semua orang yang terlibat dengan acara itu. Begitu bangun, Habib Mundir langsung batin, tahu seperti itu yang masang umbul-umbul aku sendiri. Artinya apa? Itu hebatnya panitia pengajian. Saya yakin panitia pengajian ini akan dibanggakan oleh Rasulullah. Amin. Ruana. Malah ngitung bati. Totalan sopir. Totalan gedung. Coba kita lihat bagaimana kemudian Allah mengatakan orang-orang yang terlibat di pengajian itu istimewa. Anda baca satu ayat dalam surat Yasin. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaum ittabi'ul mursalin. Ini artinya apa, Mbak? Ini sangat indah. Waja'a min aqsal madinah. Telah datang dari sudut kota rajulun, seorang laki-laki. Siapa nama laki-laki tersebut? Habib Suro An-Najjar. Habib bin Suro An-Najjar. Profesinya apa? Tukang tebang kayu. Tapi begitu dia meninggal dunia, malaikat menangis. Alam langit semuanya gemuruh. Mereka bersedih, penduduk langit bersedih. Keistimewaannya apa? Padahal Habib bin Suro An-Najjar ini bukan kiai, bukan dai, bukan ustadz, bukan wali, bukan nabi. Tetapi kematiannya membuat alam langit bergemuruh. Malaikat menangis, penduduk langit menangis. Alasannya apa? Karena Habib bin Suro An-Najjar sering ajak-ajak orang untuk mengikuti pengajian. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Itu ada nabi, ayo kita ikut ngaji. Itu ada wali, ayo kita ikut ngaji. Ternyata apa? Kematian yang membuat alam langit bergetar. Artinya apa? Besok lagi kalau ada pengajian, kamu share di medsosmu, posisimu insya Allah sama dengan Habib Suro An-Najjar. Amin. Amin. Begitu indahnya. Makanya walaupun kebaikan-kebaikan itu bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, bahkan dengan cara apapun. Bahkan dengan menggunakan HP-mu masing-masing. Makanya kenapa saya tadi pancing, ayo kamu bikin konten TikTok yang bagus. Kamu share, itu bagian dari dakwahmu, bagian dari kebaikan-kebaikanmu. Itulah yang terbaik. Maka Nabi Muhammad kemudian bersabda apa? Ahabul a'mali
Ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak manfaat bagi kemanusiaan. Maka kamu niatkan, apapun yang kamu miliki harus ada nilai manfaatnya. Kamu punya HP harus ada nilai manfaatnya. Download kajian-kajian, download aplikasi Al-Quran. Kemarin ada yang tanya, Gus, kalau saya punya HP, ada aplikasi Al-Quran, boleh nggak dibawa masuk ke WC? Jawabannya boleh, tapi ketika di WC jangan dibuka aplikasinya. Yang dibuka apa? Maria Ozawa. Sama halnya kalau Anda punya HP, ada aplikasi porno. Masuk masjid, boleh apa enggak? Boleh, tapi jangan buka pornonya. Artinya apa? Ada kebaikan dari HP. Itu mau download Facebook gitu. HP ini crossing gaya. Malah gawe status Facebook, ya ini kentero, awas. Ahabun nasi ilallahi anfa'um linnas. Yang kita miliki semuanya ini harus memberi nilai manfaat. Itulah orang yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian dilanjutkan lagi, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim taksifu anhu kurbatan. Kalau manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling banyak manfaatnya, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah sururun, ketika kebahagiaan, tudkhiluhu ala muslim, yang kamu berikan kepada orang Islam yang lainnya, taksifu anhu kurmatan, maka orang-orang itu kemudian lepas dari segala kesedihannya. Itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Kalau Bu Nuris dan panitia hari ini membuat pengajian, kok yang datang ini bahagia, termasuk kategori ini. Sururun tudkhiluhu ala muslim, memberikan kebahagiaan bagi orang Islam, sehingga apa? Orang-orang Islam tersebut hilang kesedihannya. Buktinya apa? Kowe ketemu aku bahagia. Berarti apa? Tudkhiluhu ala muslim, memberikan kebahagiaan kepada muslim lainnya. Apa yang bisa kita berikan? 3 hal. Mangkana lahu ilmun, yang punya ilmu, bahagiakanlah orang lain bi ilmihi, falyatasaddaq bi ilmihi, sedekahlah dengan ilmunya. Mula. Wa mangkana lahu malun, kamu gak punya ilmu, punyanya harta. 1 bulan gajinya 50 juta. Amin. Amin. Sekalian jual kulkas juragannya. Ora payu. Bisa doakan, mudah-mudahan gajinya besok minimal sebulan 50 juta. Potong pajak 90%. Jangan minta kaya tapi mintalah cukup. Jangan minta senang, minta tenang. Karena banyak orang senang-senang hatinya tidak tenang. Kakean utang, ketok rupamu kaya kalkulator. Tapi nek ngomong pas banget ngono lho. Nah, menjadi yang terbaik, punyanya harta, punyanya gaji, punyanya uang. Falyatasaddaq bimalihi, membahagiakan orang lain dengan menyedekahkan hartanya. Saya dari miskin gak punya apa-apa, gak pernah takut dengan namanya sedekah. Saya begitu menikah tahun 2004, mohon maaf, miskin kuadrat. Walaupun mbah saya kaya 7 turunan, tapi saya keturunan nomor 9. Ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Ponorogo. Saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Miftah Maulana Habibur Rahman, punya Bapak Kiai Muradi, punya Bapak Kiai Muhammad Boniran, Muhammad Usman Jalal Iman Kadionawi, Madarun Kiai Ilyas Muhammad Besari. Di atasnya Mbah Anom Besari, di atasnya Mbah Abdullah Mursub, Mbah Abdullah Mursad, di atasnya Raden Demang, di atasnya Pangeran Demang, di atasnya Panembahan Praworo,
di atasnya Susunan Wirasmoro, di atasnya Sultan Trenggono, di atasnya Raden Patah, di atasnya Prabu Brawijaya. Wow. Makanya jangan kaget kalau aku ganteng. Cuaks. Selebel. Meledak. Begitu sulit. Lupakan silit. Waktu saya miskin, kiai saya bilang begini sama saya. Hei, Li, gue pengen sugih. Oke. Ojo ngitung, ojo pitung, ojo hitungan. Sok bakal gue ra iso ngitung dalam bahasa Jawa. Saya waktu itu mikir, sing tak hitung ki apa duit ra duwe kok. Saya begitu dulu buka dompet, rasanya ya Allah kayak ngiris berambang. Menangis. Makanya hari ini Anda yang punya banyak utang, punya masalah, silakan datang ke pondok saya. Ngapain? Ayo nangis bareng. Tapi sekarang istri-istri di Indonesia setelah Covid sudah pintar mencari uang. Maksudnya apa? Dimanapun suami nyimpan uang, pasti ketahuan. Coba ingat teorinya, ojo ngitung, ojo pitung, ojo hitungan. Sok bakale gue raiso ngitung. Dan ternyata itu saya praktekkan. Saya punya uang 50.000, mau sowan guru saya di Pekalongan, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya besok tanggal 4 pengajian di sana. Waktu itu istri saya mau beli susu. Anak saya usia setahun, banter-banterin nyusu. Saya bilang sama istri saya, Beb, lah aku nyeluk bojoku Beb pantes. Lah Pak Nuris nyeluk Bu Nuris ora pantes. Beb bebek kaya ngene. Istri saya jawab, iya say. Syaitanir rajim. Saya bilang, punya uang nggak? Ada bah, masih 50.000. Boleh nggak saya minta uang? Loh, untuk apa bah? Saya mau sowan Abah Lutfi, masa nggak ada salam tempel? Saya malu masa sowan Kiai besar, Habib besar, saya nggak ada salam tempel. Nanti susu anak gimana bah? Santai saja. Yakin bahwa keberkahan itu ada. Akhirnya saya bawa uang 50.000, saya ke Pekalongan. Dari saya miskin, Habib Lutfi itu panggil saya juragan. Dari saya nggak punya apa-apa. Jadi kalau saya sowan, juragane teko. Makanya coba, Anda itu kalau ketemu teman, tolong yang keluar kalimat baik, doa yang baik. Karena doaul mar'i li akhihi ka doaihi li nafsihi. Doa seseorang kepada teman yang lain itu seperti mendoakan dirinya sendiri. Jadi kalau kamu mengatakan orang, dasar kamu tukang selingkuh, berarti yang selingkuh itu kamu. Makanya saya rajin mendoakan orang kaya supaya saya juga menjadi kaya. Saya rajin mendoakan orang lain untuk menikah lagi supaya saya. Sorry, saya tipe suami yang setia. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Konangan bojoku modar aku. Nah, akhirnya apa? Saya berangkat ke Pekalongan minta didoakan sama Abah Lutfi. Saya pulang jam 12 malam sampai rumah. Anak saya nangis karena nggak punya susu. Akhirnya apa? Malam itu saya rebutan susu dengan anak saya. Tapi saya berbaik hati. Anak saya tak kasih isinya, saya cukup kemasannya. Tapi yang terjadi apa? Ternyata keberkahan itu nyata. Apa yang kita berikan tidak mungkin kemudian Allah sia-siakan. Yang kemudian menjadikan saya hidup saya enak hari ini adalah keberanian saya untuk tidak hitungan, tidak hitung, tidak ngitung, tidak hitungan, tidak hitungan. Dan ternyata benar, ketika saya miskin, saya berdoa, Allahumma barik lana. Ya Allah ya Rabb, hari ini saya nggak kuat makan.
Tapi satu saat saya harus bisa memberi makan orang. Amin. Saya dari dulu rajin puasa, Bu. Kalau saya punya uang 10.000 daripada saya untuk makan, saya puasa, uang 10.000 saya sumbangkan. Dan ternyata hari ini benar, ratusan santri saya semuanya gratis. Dulu saya nggak kuat tidur, ya Allah ya Rabb, hari ini saya nggak bisa tidur karena nggak punya kamar tidur. Tapi satu saat saya harus bisa membuat nyaman orang tertidur. Dan ternyata benar, santri hari ini semuanya bisa tidur dengan nyaman. Berarti apa? Pola pikirnya ini yang perlu dirubah. Jadi mohon maaf, kalau kamu merasa yang kamu miliki itu mutlak punya kamu, Anda salah. Itu hanya Allah titipkan kepadamu. Yang namanya orang nitip, Allah sudah sampaikan, ini kamu tak titipi, tolong kamu bagi. Bagi kepada siapa? Bagi kepada orang lain. Kalau kamu tidak mau berbagi, kata Allah, maka besok kamu tidak akan saya titipi lagi. Akan saya ambil, dan kamu bukan sebagai orang yang saya titipi, cuman sekedar sebagai seorang penerima. Yang perlu Anda ingat, senikmat-nikmatnya menerima lebih nikmat memberi. Maka dikatakan orang nyumbang lebih baik daripada disumbang. Tapi kamu milih disumbang. Traktir sama traktir bagus mana? Traktir. Kamu tapi milih ditraktir. Tangan di atas sama tangan di bawah bagus mana? Di atas. Kamu pilih di atas apa di bawah? Di atas. Kalau ada kotak jalan, ada dompetmu $1 sama $100. Yang kamu masukkan $1 sama $100. Kancok. Katanya di atas. Lihat ke monyet di kebun binatang, uang sakunya $100. Lihat kiai ada kotak infak, infaknya $1. Berarti lebih mahal kiai apa monyet? Anda lebih menghargai kiai apa monyet? Aku erosi. Tadi teorinya saya bilang loh, kalau ada orang punya 2 botol air mineral, diminta 1, biasanya dengan ikhlas kita memberi, padahal dia punyanya cuma botol mineral tok, punya 2, diminta separuh dikasih. Ada orang punya uang 1.000, ada kotak infak, dia berani nyumbang 50%, $500. Tapi lucunya begitu pendapatan kita bertambah, punya uang 10 juta, diminta 10%, 50%-nya, biasanya dikasih enggak. Nah, punya uang 1.000 diminta 50%-nya, padahal punyanya cuma 1.000 tok. Diminta 50%-nya dikasih nyoh. Begitu Allah tingkatkan pendapatannya, punya 10 juta, diminta 50%, nggak dikasih. Kalau seperti itu pola pikirnya, saya doakan penghasilanmu selamanya cuma 1.000. Biar ayo saya katakan, kalau ada nanti kotak infak punya $100 sama $1, yang dimasukkan 1 apa 100? 100. Kayaknya 100. Kok sampai nanti ada kotak infaknya belum saya tak dongake cangkeme udune. Saya mau ambil duit, utang. Jangan nunggu kaya baru bersedekah, tapi bersedekahlah sampai kamu menjadi kaya. Ayo selamatan disini kisah adat ya. Ayo panitia mau mubeng-mubeng. 100 orang siji. Apa meneh? Shallu ala Nabi Muhammad. Menengo. Minta sholawat apa? Coba dikir ngombe dawet, ratau dikir endase mumat. Coba dikir makan rambutan,
Orang tahu dikir, mentino mikir kungyan dia. Selawat aja Jawa Tingkir ya. Saya kemarin diprotes gara-gara selawat Jawa Tingkir. Yang nyanyi ini kan bocah saya si Percil. Bah, gimana bah? Boleh nggak selawat Jawa Tingkir? Boleh, saya bilang. Tapi katanya penghinaannya di mana? Lah itu Jawa Tingkir ngombe dawet, loh boleh. Karena zaman Jawa Tingkir adanya cuma degan kopi sama dawet. Ya nggak boleh itu kalau Joko Tingkir ngombe boba. Zaman Joko Tingkir belum ada boba. Mulai cemur. Santai wae $100 yuk, ramong siji. Udunen. Cangkem. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri. Ayo selawat lagi, tangannya diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil